Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Wulan Safitri, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya adalah salah satu peserta PPL gelombang 2 tahun 2020 IAIN Tulungagung. Jadi pada saat ini PPL itu dilaksanakan secara VDR atau online di desa masing-masing karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi dari himbauan pemerintah juga dilarang untuk bepergian kemana-mana dan berkumpul-kumpul. Maka dari itu, dari pihak kampus memutuskan untuk PPL gelombang 2 tahun 2020 ini di desanya masing-masing. Nah, saya tinggal di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Jadi dari pihak kampus, karena jurusan saya Perbankan Syariah, dianjurkan untuk PPL di lembaga keuangan atau di BUMDes desa atau di UMKM desa. Dan karena di desa saya itu tidak ada lembaga keuangan, jadi saya memilih di UMKM. Jadi karena awalnya pemilik usaha itu hobi memasak atau hobi membuat aneka makanan, sehingga dia dengan awalnya iseng-iseng membuat makan akhirnya menjadi sebuah usaha dengan banyak peminat. Akhirnya dia membuka usaha itu sembari karena dia sudah resign dari perusahaan tersebut. Menurut saya peran UMKM itu sangat penting dalam perekonomian di Indonesia khususnya karena dengan UMKM kan banyak orang membuka usaha. Karena setiap tahunnya seperti yang kita ketahui banyak lulusan dari universitas bahkan dari SMA SMK yang menganggur karena banyaknya lulusan tapi dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi jika kita membuka usaha, secara otomatis kita dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi pada jurusan Perbankan Syariah ini, tema dari PPL kita adalah peran bank dan non-bank. Mengapa kok di UMKM? Apa hubungannya dengan peran bank dan non-bank? Namanya UMKM, usaha itu pasti memerlukan modal dari bank atau dari pinjaman dari bank. Tidak mungkinlah kita membuka usaha, kita punya modal sendiri. Mungkin ada, tapi kan tidak mungkin. Namanya usaha itu semua dari modal kita sendiri, otomatis selalu ada pinjaman dari bank. Entah kita membeli peralatan atau membeli perlengkapan untuk berjalannya usaha kita. Dan mungkin jika pertengahan mungkin kita bisa meminjam pada bank dengan alasan perkembangan usaha kita. Dan pelaku usaha itu tidak semuanya hanya meminjam pada bank di awal saja, tapi ada yang di pertengahan dengan untuk perkembangan usahanya. Misalnya jika usaha kita sudah mulai berkembang, mungkin dengan membuka outlet atau menambah karyawan atau menambah peralatan yang kita miliki agar lebih modern seperti saat ini. Untuk pinjaman pada bank, UMKM yang saya teliti ini tidak ada masalah. Jadi saya saat observasi, saya bertanya kepada pemiliknya, ternyata tidak ada masalah untuk masalah peminjamannya. Jadi setiap bulan itu pemilik selalu membayar angsuran kepada bank selalu tepat waktu. Jadi tidak ada masalah untuk dari perbankannya. Tapi justru masalah yang ada itu pada penjualan. Kadang orang membanding-bandingkan harga. Namanya orang Indonesia itu selalu membanding-bandingkan harga. Misalnya, ini yang lebih besar, ini yang lebih banyak, kok malah murah yang ini, malah mahal yang ini, karena seperti itu. Nah, kenapa kita kok menjual 250 ml botol soya saja kok dengan harga 5.000? Karena kita sudah memiliki izin dari Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung. Jadi apa produk yang kita jual itu sudah memiliki terjamin dari dinas karena sudah memiliki surat izin tersebut. Untuk proses untuk strategi pemasarannya sih belum terlalu memang sudah menggunakan online, tapi kita belum memiliki outlet atau memiliki apa. Jadi kita masih dalam kita mempromosikan lewat online, jadi di Instastory, Snapstory gitu, nanti ada orang pemesan, masih seperti itu karena kita terbilang usaha yang saya teliti ini masih terbilang baru, mungkin tahun 2019-an awal bukanya, jadi masih terbilang baru. Dan setelah saya observasi, karena kan tidak setiap hari orang ingin minum soya, jadi pemilik itu memutar otak agar bagaimana jika setiap hari itu mendapatkan uang. Jadi dengan kita, misalnya dia membuat makanan yang sekarang banyak diminati orang gitu, karena ya mungkin
penggemar mungkin pelanggannya juga sudah banyak. Jadi jika kita setiap hari hanya produksi itu saja, maka dari itu mungkin orang bisa bosan. Masa setiap hari minum soya, kan tidak semua orang seperti itu. Jadi kadang produksi donat, makan makanan siang. Untuk saat ini mungkin tidak hanya UMKM yang saya teliti ini yang memiliki permasalahan penjualan pada saat pandemi COVID-19 ini, tetapi mungkin semuanya. Karena apa? Karena pengaruh dari COVID-19 ini membuat perekonomian Indonesia terutama juga mengalami penurunan karena tidak semua orang itu memproduksi seperti biasanya. Contohnya saja UMKM yang saya teliti ini, biasanya setiap kantor kan setiap hari buka dan dia memiliki pelanggan di mana-mana. Kadang dari kantor dinas mana itu memesan berapa puluh botol dari UMKM tersebut. Tapi karena pandemi COVID-19 ini jadi mungkin lebih sepi, dan mungkin yang pembelinya pun dari orang-orang sekitar, atau mungkin dengan orang-orang yang dulu pernah membeli hanya memesan 2 atau 3 botol saja. Ya karena dari pihak-pihak pelanggan yang biasanya memesan banyak, untuk saat ini jarang. Karena juga kantor-kantor juga belum buka. Tapi untuk menangani new normal ini, insya Allah dari pihak UMKM juga ingin menambah variasi-variasi agar setelah semuanya berjalan lancar kembali seperti semula, maka penjualan akan lebih banyak lagi dan mungkin akan lebih berkembang lagi usahanya. Dan pada UMKM yang saya teliti ini tidak memiliki karyawan. Jadi owner menjalankan usaha ini sendiri dengan dibantu oleh anggota keluarganya atau ibu atau ayahnya gitu. Karena belum ada karyawan lah, karena ini masih usaha kecil-kecilan. Dan saya berharap usaha di Desa Kalangbret ini, karena ownernya perempuan ya, saya berharap untuk perempuan di desa saya semoga bisa mencontoh, misalnya membuka usaha seperti ini. Jadi daripada di rumah saja, mungkin dengan berjualan apa gitu. Karena kan di masa-masa seperti ini semuanya juga sulit, tidak hanya pedagang kecil atau pemilik usaha mikro, tapi semuanya juga. Karena sekolah-sekolah juga tutup dan kantor pegawaian juga tidak masuk seperti biasanya karena sedang dalam pandemi ini. Jadi permasalahan yang dimiliki oleh UMKM yang saya teliti selama ini bukan pada pembayarannya kepada perbankan, tetapi pada penjualan. Mungkin solusi yang harus kita berikan dengan kita menambah variasi atau memperunik lagi kemasan atau pemasaran kita yang lebih semangat. Mungkin dengan belum adanya outlet ini kita mengumpulkan banyak reseller lah, agar setiap hari itu tetap ada penjualan meskipun hanya beberapa botol saja. Dan potret permasalahan sebelumnya itu adalah merupakan kondisi real yang dihadapi oleh UMKM produksi soya di Desa Kalangbret ini, sehingga perlu sentuhan pengetahuan untuk memberikan solusi strategis menuju UMKM yang lebih maju, berkualitas, dan mengedepankan kualitas produk yang lebih baik lagi dan dapat terus berkembang di daerah Kalangbret dan khususnya mungkin bisa berkembang di daerah Tulungagung. Demikian penjelasan dari laporan PPL saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi yang melihat video ini. Terima kasih. Saya Ananda Putri Wulandari Fitri, jurusan Perbankan Syariah, peserta PPL Gelombang 2 VDR 2020 IAIN Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.